Bismillahirrahmanirrahim. Nabtahil jaza binati ta'alum wa ta'lim wa nafwal intifah wa tadhakur wa tadhkir wal ifadat wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalata ala khair ibtiga wa jilla maradati wa ghurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala wa biniyati anna la yafiru dunub wa istu'uyub sahkul matlub wa yasir umur wa idihajati bali maqasid salimin ganimin mahfudin marzukin warzukna rizkan kasiran halalan tayyiban بغير تعب ولا مشقة ولا حماية ولا محنة ولا منة ولا تبعد حد ورزقنا كمالا متابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأحوال والنيات والعبادات ورزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر في طاعة الرضا مالوت بالعافية والصحة التامة والعافية كاملة وإلى عمل ولبلغنا حج بيت حرام وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام علينا وعليكم سنين بعد سنين ومن بعد ومن لم يا ربنا وأرض جل كرمه على هدينا وعلى كل نية صالح بسمنا وأسلافنا وأجدادنا وأهلنا صالحين وأبويا حسن أحبارنا وخديجة بنت محمد شان مشاهد الله مدح نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم مقاصدنا مقاصدهم نستر الله نزكي في استوارنا وشيخنا على هدينا وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا ونعم الآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Ahibal kiram, ikhwani, teman-teman sekalian yang berbahagia dan dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang begitu besar Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini atas qaul dan qadar Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kebaikan. Cucuran rahmat tertimpa tercurah kepada orang-orang yang ada di dalam tempat itu. Kebaikan Allah limpahkan kepada orang yang di tempat itu, ampunan Allah limpahkan kepada orang yang di tempat itu. Segala apa yang diinginkan ke orang yang di situ Allah berikan kepadanya dengan paling utama pemberian. Itu hadirnya kita di majlis ini dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang menuntut ilmu Allah berikan kepada kita semua. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan juga menyerata keseluruhan untuk keluarga kita, orang kita cinta. Mudah-mudahan mendapatkan bagian dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kehadiran baginda kita Nabi Muhammad dan juga segenap keluarga besar Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Karena berkat Nabi Muhammad kita mendapatkan segala keutamaan kemuliaan. Berkat Nabi Muhammad Allah melimpahkan kita rahmat. Berkat Nabi Muhammad Allah jadikan kita khairul ummah, umat yang terbaik. Berkat Nabi Muhammad Allah jadikan kita segalanya mudah. Ya, berkat Nabi Muhammad Allah jadikan kita segala dosa-dosa terhapus dan kita termasuk orang yang akan semuanya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, ya Allah dapatkan kaumnya itu menyembah sapi. Ya, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar membawa 70 orang dari kaumnya untuk ke Turisina.
bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas apa yang mereka lakukan dari penyembahan sapi. Kemudian di dalam doanya Nabi Musa mengatakan, Faktub lana fid dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Kata Nabi Musa, ya Allah, tetapkanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Inna hudna ilaik. Saat ini kami kembali kepadamu. Saat ini kami tobat. Ya, minta ampun kepadamu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala inna adabi usibu bihi man asya. Allah mengatakan, wahai Musa, ketahuilah, azabku aku bisa timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun, aku akan tetapkan rahmatku itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wa yutuna zakah, dan mereka mau membayar zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat tanda-tanda kebesaranku. Disebutkan di sebagian kitab tafsir, sebagian para mufassirin mengatakan ketika Allah mengatakan inna rahmati wasi'at kulli syai', sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini syaitan tomak dengan rahmat ini. Maksudnya apa? Pengen banget mendapatkan rahmat. Karena Allah mengatakan inna rahmati wasi'at kulli syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kata syaitan, ya Rabb inni minasyai', aku ini bagian dari syai'. Jadi aku ini bagian dari sesuatu itu. Maka aku minta rahmatmu. Ya, bagaimana Allah mengecualikan setan dari rahmatnya? Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Rahmatku itu aku peruntukkan untuk orang yang bertakwa. Nah, setan gak masuk. Setan gak masuk. Yang bertakwa yang menjalankan perintahku dan menjauhi larang-larangku. Setan gak masuk. Ketika dengar ayat ini, orang Yahudi dan orang Nasrani berharap. Ya, kata orang Yahudi, nahnu minal muttaqin. Berarti kita dong yang mendapatkan rahmat itu. Karena kita termasuk orang bertakwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala langsung membalas dengan ucapan permintaan Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan, ya, alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wa Injil. Yang saya maksud orang bertakwa ini yang membayar zakat dan beriman kepada tanda-tanda kebesaranku, yang saya maksud siapa? Bukan kalian Yahudi dan Nasrani, bukan kalian. Tapi siapa? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi. Dialah mereka yang mengikuti seorang nabi, seorang rasul yang nggak bisa baca dan nggak bisa menulis. Siapa itu? Siapa itu? Nabi Muhammad. Mereka adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi kita ini tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Maka kata ulama, yang dimaksud oleh Allah ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, yattabi'una nabiyal ummi alladzi yajidunahu fit Taurat maktuban indahum fit Taurati wa Injil. Yang mereka dapatkan nama Nabi ini tercatat di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, di dalam kitab Taurat Injil Nabi Muhammad ada. Ya, dalam riwayat, dalam kitab Maulid Diba itu, ketika Ka'ab bin al-Ahbar bercerita, qala alamani abi Taurata illa sifran wahida. Ya, Ka'ab bin al-Ahbar mengatakan, ayahku mengajari aku kitab Taurat kecuali satu lembar saja. Karena yaktimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Satu lembar itu disimpan di dalam kotak. Falamma mata abi fatatuhu. Ketika ayahku meninggal, aku buka kotak itu. Faidan fihi nabiyyun akhir zaman. Ternyata dalam kertas yang disimpan sama ayahku itu ada seorang nabi yang hidup di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah, wa hijratu bil Madinah, hijratnya di Madinah, wa sultanu bi Syam, kerajaan jayanya itu di negeri Syam. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Ya. Dalam kitab Injil pun dicatat nama Nabi Muhammad SAW, namanya Ahmad. Dalam kitab Injil namanya Ahmad. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, yati min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelah Nabi Isa, seorang Nabi yang nama Ahmad. Nah, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat ada. Tapi sama mereka nggak dibuka, nggak diajarkan. Ya, kepada umat yang nggak diajarkan. Maka Allah kecualikan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi akhir zaman ini
Yang Nabil Ummi, ya'muru bil ma'ruf, mengajak orang-orang berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ya, kemudian wa yahillu lahumut thayyibat. Dan Nabi akhir zaman ini menghalalkan yang baik-baik untuk umatnya. Wa yuharrimu 'alaihimul muharram al khaba'is. Dan Nabi ini mengharamkan yang buruk bagi umatnya. Wa yadau, nah ini yang penting. Ya, yang sangat unggul. Wa yadau anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihim. Dan Nabi akhir zaman ini, berkat Nabi ini, Allah lepaskan dari mereka umatnya, ya, asrahum. Israhum itu beban, wal aghlal, dan belenggu, allati kanat alaihim, yang dulu ada bersama mereka. Umat-umat dulu nggak seperti umat sekarang. Umat dulu nggak bisa ibadah kecuali tempat yang khusus. Umat sekarang bebas, mau ibadah di mana aja. Ya, mau di masjid bisa, di rumah bisa, di musola bisa, di masjid alim bisa. Ya, di hutan belantara bisa, padang pasir bisa, di pinggir jalan bisa. Jangan tengah jalan. Ya, seruduk sama banteng nanti. Ya, bisa. Bahkan di kamar mandi bisa, kalau mau. Ya, yang penting ada najis. Hukumnya makruh saja, bisa. Tapi umat terdahulu nggak ada. Ini beban. Kalau berlaku sama umat sekarang, beban. Tapi Allah angkat. Ya, mereka hanya bisa ibadah di tempat yang khusus. Berhari-hari nggak dapat tempat itu, nggak ada ibadah. Nggak sah ibadahnya. Jadi harus qadha. Berhari-hari, berminggu nggak dapat tempat khusus itu, ya mereka harus qadha. Ya, apalagi beban umat dulu. Umat dulu nggak bisa menghilangkan najis dengan air. Harus dikerok. Ya, dikerok sampai kulitnya itu mengelupas. Kalau emang di baju, nggak bisa dibersihin, harus dipotong. Umat sekarang nggak perlu. Cukup cuci pakai air keran, selesai. Ya, baju dicuci, selesai. Umat dulu nggak bisa tobat, diterima. Apa kalau mereka maksiat, tertulis di pintunya tuh. Ya, Fulan bin Fulan telah bermaksiat seperti ini, dan tobatnya ini. Ya, tertulis. Dengan sendirinya, tanpa ada yang ngukir, dengan sendirinya. Jadi orang yang lewat depan rumah tahu, ya, habis apa? Apalah ya, ngomong maksiat juga kita nggak enak ya. Habis maksiat lah pokoknya. Wah, di maksiat tuh tulisannya ada, tobatnya harus begini. Tobatnya macam-macam. Ada yang bunuh diri, ngelukain diri, ya, merugikan budak, bayar sekian. Kalau itu mereka lakukan, baru terhapus tulisannya dengan sendiri. Zaman sekarang enggak. Mau maksiat dalam rumah, luar rumah nggak ada yang tahu. Ya, mau maksiat dalam rumah, luar rumah nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu dan dia. Nggak tertulis depan ini. Coba kalau tertulis, kira-kira malu nggak kira-kira? Ya, malu nggak? Baru rumah kita diumpetin rumah kita. Ya, bahkan ngumpet rumah kita. Wah, kasih tembok tinggi banget. Kenapa? Maksiat mulu di rumah. Tapi umat sekarang enggak. Ada. Dan tobatnya nggak mesti di satu tempat. Di mana saja. Mau di masjid tobat, mau di rumah tobat, mau di jalan tobat, tobat tidak diterima. Ya, cukup dengan istighfar, cukup dengan sholat tobat, diterima tobatnya. Tapi umat terdahulu nggak bisa. Tahunan, puluhan tahun. Nabi Adam baru 40 tahun tobatnya baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah enak-enak di surga, masih diusir lagi sama Allah. Kita udah maksiat, minta masuk surga. Kita udah maksiat, minta masuk surga. Nabi Adam maksiat satu, diusir dari surga. Kita pede banget, minta masuk surga. Ya, siapa loh kan gitu. Ya, tapi Nabi Adam, Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya nggak diketahui. Tobatnya pada Allah, terima tobatnya. Itu diantara bagian aghlal, dihapus sama Allah. Berkat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua berkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pesan Allah bagaimana? Nih, ingat pesan Allah. Pesan Allah sama kita sebagai umatnya apa? Alladzina amanu bihi. Dan yang beriman kepadanya. Ya, meyakininya. Nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelahnya. Wa'azzaruhu wa nasaruhu. Yang kedua, wa'azzaruhu dan wa nasaruhu. Memuliakan dan menolongnya. Bagaimana memuliakan dan menolongnya? Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Hidupkan akhlaknya Nabi Muhammad. Banyak bersalawat ke Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad, para keluarga dan para sahabatnya. Hidupkan akhlak-akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesannya Nabi Muhammad. Memuliakan Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad. Itu dengan itu kita. Dengan haji ta'lim, kita majlis ilmu tiap malam Kamis. Ini dalam rangka menolong Nabi Muhammad. Karena ini wirasah. Ya, warisan Nabi Muhammad kepada umatnya, ya ini.
Nahnu masyal anbiya dan dari sediaman wala dinaran walakin dari ilm. Kita para nabi nggak mewarisi harta, kekayaan, dinar, dirham tidak, tapi kita mewariskan ilmu. Nah, ini kita mengambil wirasah ya Nabi. Kata ulama, barang siapa yang mengambil warisan ini, maka dia telah mendapatkan bagian yang terbesar dari warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini bagian kita melaksanakan pesan Allah, azzaru wa nasaru, memuliakannya dan menolongnya. Ini ya, ajarkan anak kita, ajarkan istri kita, pesan agar mereka berakhlak, beradab, ikuti Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Jangan kecil-kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Sebelum makan baca doa. Apa doa sebelum makan? Sebelum makan apa doanya? Hafal semua ini. Ya, Allahumma barik lana. Kalau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya, habis makan apa? Alhamdulillah ahyana. Ikutin aja lagi. Alhamdulillah at'amana. Mau tidur? Ada satu santri. Terus siapa yang hafal doa makan? Saya, Pak Ustaz. Apa? Allah memberikan nabi merajakan wakin ada benar. Siapa yang doa hafal doa setelah makan? Dia lagi. Saya Ustaz. Apa? Alhamdulillah at'amana masakan wadin muslimin. Doa masuk kamar mandi, saya Pak Ustaz. Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'is. Keluar kamar mandi, dia lagi. Siapa yang hafal doa tidur? Dia lagi. Ayo Ustaz. Apa doa tidurnya? Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan bima razaqtana. Gitu. Doa tidur. Iya. Kamu hafal dari mana? Bapak dan mas saya sebelum tidur baca dulu Ustaz. Agak paham ya Pak ya. Ya. Belum nyambung nih, bicara aja belum nyambung nih. Ya, sebelum tidur mak bapak saya bacanya kenceng banget Ustaz. Jadi siapa itu? Oh, gitu. Makanya Bang, jangan kenceng bacanya. Cukup udah mati. Ya, itu yang bocah apa itu doang tidur ya. Ya, habis dengar baca itu saya dengar gelubak Ustaz. Ya. Yang kecil-kecil aja. Terapkan, anak kita udah mau makan baru doa apa enggak, habis makan baca doa apa kagak, mau masuk kamar mandi kaki apa kagak, udah aja terapkan aja kecil-kecil aja, nggak usah berat-berat. Anak suruh puasa, anak suruh sholat tahajud, nggak usah berat-berat, yang kecil aja dulu. Yang kecil-kecil nanti lama-lama dia akan terbiasa, tidak makan cari baca doa, tidak minum cari baca doa. Nah, kemudian apa lagi? Pesan Allah, wattabau nural ladzi unzila ma'ah. Nggak cukup itu ikut Nabi Muhammad, tapi wattabau nural ladzi unzila ma'ah. Ikuti pula cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa? Al-Quran. Al-Quran ikuti Nabi Muhammad. Ikuti yang dibawa Al-Quran. Yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, mau beruntung. Mau beruntung apa buntung? Mau mujur apa kecebur? Mujur apa kecebur? Nah, itu pesan. Ya, muliakan Nabi Muhammad. Tolong Nabi Muhammad, ikuti cahaya yang dibawa Nabi Muhammad, Al-Quran. Ulaika muflihun. Mereka orang beruntung. Nggak tanggung-tanggung. Ulaika. Kalau bilang ulaika umul muflihun, bukan saufa yuflihun. Enggak. Sayuflihun, enggak. Ya, mereka akan menjadi orang beruntung, enggak. Bukan mereka akan diberi keuntungan, enggak. Tapi ulaika umul muflihun. Allah langsung, mereka tuh orang yang beruntung. Udah nggak diomongin lagi, enggak. Mereka akan beruntung, enggak. Mereka akan menjadi untung, enggak. Tapi mereka orang beruntung, sudah beruntung. Ngikutin itu udah beruntung, ngikutin doang udah beruntung. Gimana kalau nanti di akhiratnya? Ya, ngikutin doang udah dicap sama Allah. Ulaika humul muflihun. Enggak Allah katakan ulaika sayuflihun. Mereka akan beruntung, enggak. Mereka minal muflihin, enggak. Tapi ulaika humul muflihun. Ente itu orang beruntung. Gitu langsung Allah ngomong. Ya, udah ada kepastian nggak itu? Udah kepasti nggak? Udah kepasti. Ente orang beruntung, kan gitu. Kalau kita ngecap orang tuh, ente tuh bodoh, udah bodoh banget kan? Ya, ente tuh pinter, ente tuh sukses. Berarti benar nggak? Berasa kan kalau ngomong begitu? Nah, itu Allah ngomong gitu. Ulaika muflihun. Ente tuh orang beruntung. Ya Allah maj'alna minal muflihin. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang beruntung. Amin Allahumma. Amin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah bilang, hayati wa mamati khairul lakum. Hidupku dan matiku baik. Ya. Mungkin kita sering dengar, hidupku dan matiku baik.
Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya hayati khairul lakum tuhadisuni wa tuhadisukum. Hidupku baik pada kalian. Ketika aku hidup, kebaikan buat kalian. Kalian berbicara kepada aku berbicara kepada kalian. Kalian berkeluh kesah kepadaku berikan solusi terhadap keluh kesah kalian. Diberikan solusi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala permasalahan hidup para sahabat diberikan solusi. Dan bukan hanya para sahabat saja, bahkan solusi itu berlaku untuk orang-orang setelah mereka. Ya, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku. Ya, sampai dipakai. Siapa yang keluar dari aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, barang siapa yang mengikuti syaitan, maka dia termasuk orang yang rugi. Ya, karena syaitan hanya menyajikan khayalan, ya, menyajikan kedustaan, tapi Allah menyajikan kebenaran dan ampunan. Itu. Ya. Kemudian fa in ana mitu. Nah, kalau aku meninggal dunia, mamati khairul lakum. Kalau aku meninggal dunia, kebaikan matiku pun baik buat kalian. Apa kebaikan Nabi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tu'radu a'malakum in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadta syarran fastaghfirullah lakum. Ya, ketika aku mati, Allah sodorkan amal kepadaku. Amal kalian Allah sodorkan kepadaku. Kalau aku dapati baik, aku memuji Allah. Kalau aku dapati tidak baik, aku minta ampun pada Allah untukmu. Coba itu, Pak. Ya, sampai Nabi mintain ampun buat kita. Padahal Nabi nggak kenal sama kita mungkin. Ya, kita tinggal di mana, lahir di mana, siapa kita, siapa bapak kita. Ketika dia sadarkan, ya Rasulullah, nih Fulan bin Fulan berbuat dosa ya Rasulullah. Langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Nabi nggak tahu kita, bin siapa kita, anak mana kita, anak obak apa anak mana. Ya, nggak tahu. Tapi Nabi langsung minta ampun. Karena ini umatnya Rasulullah, minta ampun sama Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Coba. Nabi yang minta ampun. Bukannya bapak emak kita. Tapi Nabi yang minta ampun. Ya Allah, dalam riwayat yang lain, emak bapak juga kita mintain ampun. Ketika amal kita disodorkan kepada Nabi dan disodorkan kepada orang tua kita. Nih, si anak lo nih, begini nih. Ya, mabok di kobak. Ya, main judi online. Nih, anak lo nih minum spiritus sama apa namanya? Sama baygon, nggak mau mati sekalian, itu masih hidup. Ini anak lo main perempuan nih. Ini anak lo nih. Ya, kata orang tua kita, ya Allah, ampuni dosanya sebelum dia kau ambil nyawanya. Ini doa. Ya, makanya Allah katakan, i'malu. Kata Allah, i'malu. Beramal baiklah kalian. Fasayarallahu a'malakum wa rasuluh wal mu'minun. Beramallah kalian, karena Allah akan melihat amal kalian, dan Rasul akan melihat amal kalian, dan orang-orang mukmin pun akan melihat amal kalian. Siapa diantaranya? Kedua orang tua kita. Ya, kedua orang tua kita yang melihat amal kita. In wajatu khairan hamidullah. Kalau kedapi baik, aku akan memuji Allah. Dan kalau kedapi buruk, akan minta ampun pada Allah. Mamati khairul lakum. Jadi hidupku dan matiku baik buat kalian. Ya, sampai di situ kita dibikin sama Nabi Muhammad, Bang. Ya, kita belum lahir. Ya, masih dia cenggodok kali kita. Belum jadi apa-apa. Udah dipikirin sama Nabi Muhammad SAW. Gimana gak sayang ya kita? Makanya ada benar satu ungkapan, kalau ente mau cari orang yang paling cinta sama ente dibandingkan ayah bapak ente, ya emak bapak ente, tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada, Nabi Muhammad sudah doain kita. Sayyidatuna Aisyah ketika minta doa, ya Rasulullah doakan saya. Kata Sayyidatuna Aisyah, Allah maghfir di Aisyah. Ma asarat ma akhfat, ma dagadamat wa ma a'lanat. Ya Rasulullah, ya ma'akharat. Ya Allah ampuni dosa Aisyah. Yang jelas dan yang tersembunyi. Yang sekarang dan yang akan datang. Minta diampuni. Sayyidah Aisyah sama gak kira-kira begitu? Seneng banget. Bunga-bunga udah. Mayang dosa Aisyah. Yang mintain doa ini, yang ngedoain ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dikabul sama Allah. Kata Rasulullah, kau senang dengan doa ini ya Aisyah? Ya gimana gak senang ya suamiku. Seorang Nabi, seorang Rasul yang doain ya gimana gak senang? Kata Aisyah, kata Rasulullah, ya Aisyah, aku doakan untuk umatku seperti ini setiap 5 waktu.
Gimana nggak sayang Nabi SAW sama kita? Bahkan suatu ketika Nabi baca doa ketika Nabi baca Al-Quran menceritakan tentang Nabi Isa. Kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya, fa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ya, ketika melihat kondisi umatnya pada bangor, pada bengal, pada nggak bisa diatur, kata Allah, kata Nabi Isa, ya Rabb, ente mau adab mereka, adab dah, silakan. Hambamu juga. Ya, kalau kau ingin ampuni, kau maha pengampun. Gitu. Kalau kau ingin pengampuni, kau maha pengampun. Diserahin semua urusan umatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya capek gue dah, urusan Allah. Mau diadab, adab serah. Mau diampuni, ya terserah, itu juga hambamu. Udah serahin semua. Ya, nggak didoain apa-apa, udah diserahin semua pada Allah. Ketika baca doa, ketika baca Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlanna katsiran min ummati. Fa in paman tabi'ani fa innahu minni fa in awsani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ini berhala-berhala udah banyak ngesatin umat saya. Yang ikut aku, bagian dari aku, jangan dia apa-apain. Barang siapa yang gak ikut aku, engkau maha pengampun. Maksudnya apa? Dimintain ampun. Nabi Isa menyerahkan semua kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dimintain ampun. Kata Rasulullah nangis. Ya, datanglah Jibril alaihissalam menanyakan tentang perihal nangisnya. Kata Rasulullah, ummati. Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Kemudian Allah langsung lapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nangisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan kepada Rasul pada Jibril, "Ya Jibril, sampaikan salam kepada Muhammad, inni sa'urdika fi ummatik wa la yasu'u." Salamkan sampai kepadaku, aku ini akan ridha kepada dirimu terhadap umatmu. Aku akan membuat kamu ridha, membuat kamu senang terhadap umatmu. Dan aku tidak akan membuat kamu sedih. Nggak akan membuat kamu nangis. Nggak akan kamu susah dengan umatmu. Coba. Ya. Nabi Ibrahim, Rabbi la tuhzini yawma la yanfa'u malun banun. Ya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah jangan kau buat aku sedih. Jangan membuat aku kecewa ketika di hari di mana tidak ada bermanfaat harta dan anak. Jadi kiamat. Tapi Nabi Muhammad fala yuhzi'akallahu. Wahai Muhammad, nanti di hari kiamat Allah nggak akan bikin kamu sedih. Nggak minta Nabi Muhammad. Tapi langsung dapat janji dari Allah, kau nggak akan sedih, nggak akan susah. Nah, bahkan dalam surat yang lain kan ketika Nabi diturunkan firman Allah wala saufa yutika rabbuka fatarda. Surat apa itu? Ad-Duha. Ya, Allah katakan, aku akan anugerahkan kepadamu wahai Muhammad sampai hati kamu ridho. Apa kata Nabi Muhammad? Idan arda wahid min ummati. Aku nggak ridho satu umatku di neraka. Allahu akbar. Ya, doanya Nabi Muhammad kepada Rasulullah untuk umatnya sampai sekarang. Ya, bahkan di akhir hayatnya ketika Rasulullah meninggal, apa yang ditanyain? Fatimah, Hasan, Hussein, Ali, umatku bagaimana nanti? Umatku bagaimana nanti? Bahkan ketika sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, agar minta seluruh sakitnya umatnya diberikan kepadaku saat ini. Allahu akbar. Ya, maka sungguh orang-orang yang punya hati pada Rasulullah dia orang yang sangat beruntung, punya keimanan dan cinta pada Nabi Muhammad. Tapi kalau nggak punya simpati seperti ini, la haula wala quwwata illa billah. Mau lari kemana kita? Ya, buntu semua mau ada-adanya. Susah seadanya kita. Ya, maka di bulan Rabiul Awal ini, yuk mari kita cas lagi cinta kita pada Nabi Muhammad, perhatian kepada Nabi Muhammad. Satu orang mikirin miliaran triliunan manusia, bukan hanya satu sampai hari kiamat. Tapi kita yang miliaran triliunan pernah mikir sama Nabi Muhammad. Apa yang udah kita beri pada Nabi Muhammad SAW. Kita hanya bisa seperti ini. Ya, kita hanya bisa melakukan seperti ini. Ya udah inilah kita persembahkan kepada Nabi Muhammad. Man asda ilaikum ma'rufan fakabih. Kata Rasulullah, barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Fa'inam tastati ila duluhu bil khair. Kalau kau nggak bisa balas ya, doakanlah kebaikan. Itu dengan sholawat, dengan kita melakukan seperti ini. Ini bagian dalam rangka apa? Membalas jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita nanti semua dibangkitkan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta sama Allah, jangan kita meninggal kecuali mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta. Kita minta sama Allah, ya Allah jangan kau matikan kami kecuali saya telah melihat Rasulullah. Baik dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga. Minta.
Walaupun kita pendosa, walaupun kita banyak salah, walaupun kita banyak luka, banyak dosa, minta sama Allah pasti dikasih. Bukan karena kita dosa, bukan karena kita dosanya, tapi karena kita udah dibersihkan sama Allah. Dibersihkan dulu, kita banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, dibersihkan dulu sama Allah, udah suci, udah bersih, baru ditemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan satu hal yang sulit. Tinggal kejujuran kita. Mana di antara kita yang benar-benar jujur pengen ketemu Nabi Muhammad. Allah akan baca. Allah akan temukan. Suatu saat, sebelum mati, Allah akan temukan Nabi Muhammad. Man yarani fil manami, sawfa yarani fil yaqdah. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Allahu Akbar. Janji Nabi Muhammad. Ya, janji kita meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, kita mimpi Nabi Muhammad. Ketika akan meninggal dunia, Nabi Muhammad datang kepada kita, nemenin sakaratul mautnya kita. Dalam keadaan yaqdah, terjaga. Ya, nggak mustahil. Ya, kita penuh dosa, kita penuh salah, nggak mustahil kita akan ketemu. Pasti ketemu, pasti yakin. Ribuan persen kalau perlu Allah ada. Kita pasti ketemu Muhammad. Tinggal kita jujur nggak keinginan itu ada dalam diri kita. Benar nggak keinginan itu ada dalam diri kita. Tinggal akan dibuktikan sama diri kita sendiri. Bukan sama keinginan aja, bukan. Tapi dengan diri kita akan kita buktikan dengan diri kita. Ya, walaupun belum dosa, belum hilaf, pasti. Nah, suatu saat di mana kita sudah layak untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, waktu yang ditentukan oleh Nabi Muhammad, kita banyak dosa, pada waktunya udah dekat dengan bertemu dengan Nabi Muhammad, dibersihin dulu dosa kita. Diluberin dulu, dibersihkan dia dengan apa ya Allah alam. Dibersihkan dulu. Udah cocok, udah layak, nanti Allah kasih. Ini loh Rasulku, inilah Nabiku, Allahu Akbar. Ya, itulah. Baina ahbab, fa'ana likal ahbab, ya, dawa. Sesungguhnya bertemu dengan kekasih itu adalah obatnya. Ya, mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ya. Al-Fatihah biqubul wa tamami usul ma'mul. Sallallahu al-fatilan dafiyatan kulli syar. Jalibatan kulli khair lana wa lajina masyaykhina. Anna Allah yanwir qulubana qalibana mal huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa ramdihan bihaqqi sayyidi wal ja'alan. Anna Allah yaftah alaina auladana wa talabina futul arifin bi bagina yaumiddin. ويهدينا وإياهم سبيل السبيل ويعلمنا إياهم تأويل واجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولهم شيخا مرشدا ودليل أن الله يطول أعمارنا في طاعة رضاه أن الله يشفي المرضى وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويسع أرزاقنا ويجعل التقوى ويفتح فتحا أجرنا ويقضي ديونا الدنيا بالميسرة دون الآخرة بالمغفرة ويهب لنا قوم رجال من علم وعمل يدي أخلاق أن نتقبل الصلاة والتوبة والذكر والدعاء ويعجب الإجابة ويبلغنا حج بيت حرام وزيادة النبي عليه عبد الله الصلاة والسلام إلى علينا وعليكم سنين بعد سنين وبعد أواب على ما يحب ربنا ويرضى جل إكرام ويختم لنا بالحسنى بخير ولطف عافية على الدنيا ورجوع إلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات وسلامه على جميع صحابته كرامة والتابعين وتابعين أولياء الصالحين والأئمة الراشدين والقراء والسلم والمحدثين والعلماء الأئمة لما كانوا وحالة روهم المشارق والمغرب باريا سليم بن المقدم محمد علي بالس وقيل مثال عبد الرحمن سقاف وسيدنا من قطب عبد الرحمن الطاس والشيخ عبد الله بارس وسيدنا علي محمد بن نسل الحبشي وحسين وصلي إبراهيم سيدنا وصلي عبد الله بن علي محمد الحداد وسليم إبراهيم سيدنا حبيبي حسن بن بهارون وقاسم بن بهارون وسليم بن بهارون وخديجة بنت محمد الحلوان سيد الحبيب عبد الله بن مرة شاتي أولاده محمد بن بكر حسن وحسين سيد محمد المالك سبحان المالك سبحان الأرواح رجال دار والدهر والتين وخواسيم وسلم إبراهيم سبحان أرواح والدينا وعليكم أمتنا وأمتكم وأمتي مسلمين خاصة عامة سبحان أرواح من تصدق لهذا المجلس وتعلم فيه وقال الخير فيه وعمل به ووصولهم وبرهم أن الله تكشف برحمة والمغفرة ويسكن وجنة ويجعل علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة ويجعلنا في السبيل ورزقنا محبتهم ويتبنى ملتهم ويرسلنا بذاتهم وخيرنا عافية على هدينية وعلى كل اتصال جامع شاملة من خير الدين من الآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا تربنا وأننا أشرفنا على لظى أوبا واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولدي والآل والإخوان وسائر
وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا بك ساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سولي بالمصطفى رسول نهضى بكل سولي بالمصطفى رسول نهضى بكل سولي صلى وسلم بعليه حد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله بالمد والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.